Selamat datang di channel kami. Siap-siap merinding disco, karena hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri dan bikin jijik setengah mati. 6 invasi tikus paling mengerikan yang pernah terjadi di pemukiman manusia. Kebayang nggak sih? Serombongan tikus dengan mata merah menyala dan gigi tajam setajam silet, menyerbu rumah, toko, bahkan tempat-tempat yang kita anggap aman? Jangan lupa siapin cemilan dan minuman. Terus duduk manis sambil nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Karena di channel ini, kita selalu menyajikan informasi unik dan menegangkan, yang pastinya bikin kamu penasaran. Kita mulai petualangan menjijikkan ini dari kota yang gak pernah tidur, New York City. Siapa sangka di balik gemerlap gedung pencakar langit dan hingar-bingar kehidupan malamnya, New York menyimpan rahasia kelam invasi tikus. Bayangin guys, jutaan tikus berkeliaran di gorong-gorong bawah tanah, di terowongan subway, bahkan dengan pedenya mejeng di trotoar. Mereka ini bukan tikus biasa, tapi tikus-tikus metropolitan yang udah kebal sama racun dan jebakan tikus konvensional. Mereka besar-besar, bahkan ada yang segede kucing. Giginya tajam, bisa ngerusak kabel listrik, pipa air, bahkan konstruksi bangunan. Nggak cuma itu, tikus-tikus ini juga jadi biang kerok penyebaran penyakit. Bikin hidup warga New York kayak mimpi buruk. Pernah kebayang lagi enak-enak jalan di Times Square, tiba-tiba ada tikus nyosor kaki? Atau lagi asik makan pizza di restoran mewah? Ada tikus lewat di depan mata. Pemerintah New York udah ngeluarin banyak duit buat ngatasi masalah ini. Mulai dari ngebasmi sarang tikus, ngasih racun, sampai ngeluarin peraturan ketat soal pembuangan sampah. Tapi kayaknya, tikus-tikus New York ini punya 9 nyawa guys. Mereka terus berkembang biak, dan invasi mereka semakin menjadi-jadi. Jadi, buat kalian yang punya rencana liburan ke New York, hati-hati ya. Jangan sampai liburan impian malah jadi mimpi buruk gara-gara diserbu tikus. Dari New York, kita terbang ke kota paling romantis di dunia, Paris. Kota dengan menara Eiffel yang megah, museum Louvre yang penuh mahakarya seni, dan kafe-kafe cantik di pinggir jalan. Tapi jangan tertipu dengan keindahannya guys. Di balik itu semua, Paris juga punya masalah serius dengan invasi tikus. Bayangin, di tengah keromantisan suasana malam di Paris, tiba-tiba kamu melihat segerombolan tikus berlarian di bawah meja kafe. Atau saat kamu lagi menikmati pemandangan indah di tepi sungai Seine, ada tikus gede banget nyebur ke sungai. Iya guys, tikus-tikus di Paris ini udah nggak tahu malu lagi. Mereka dengan santainya berkeliaran di tempat-tempat umum, bahkan di siang bolong. Taman bermain, stasiun kereta, bahkan restoran mewah pun nggak luput dari serbuan mereka. Kebayangkan gimana jijiknya kalau lagi asyik-asyik piknik di bawah menara Eiffel, tiba-tiba makanan kamu disambar tikus. Atau lagi jalan-jalan di Champs-Élysées, ada tikus nyosor kaki. Pemerintah Paris sebenarnya udah berusaha keras buat ngatasi masalah ini. Tapi populasi tikus di sana kayaknya susah banget dikendalikan. Mungkin karena Paris terkenal dengan kulinernya yang lezat, jadi tikus-tikus di sana betah dan gampang banget nemu makanan. Jadi, buat kalian yang mau ke Paris, siapin mental ya. Jangan sampai momen romantis kamu malah rusak gara-gara gangguan tikus. Kita lanjutkan perjalanan kita ke London, kota metropolitan yang penuh sejarah dan budaya. Tapi di balik kemegahan Istana Buckingham dan keanggunan Big Ben, London juga punya sejarah panjang dengan invasi tikus. Sejak zaman dulu kala, tikus-tikus udah jadi masalah pelik di London. Mereka hidup di gorong-gorong bawah tanah yang luas dan berliku-liku, berkembang biak dengan cepat, dan susah banget dibasmi. Bayangin guys, di bawah jalanan London yang ramai dan modern, ada dunia lain yang dikuasai oleh jutaan tikus. Mereka hidup di kegelapan, mencari makan dari sisa-sisa makanan manusia, dan siap menyerang kapan saja. Pernah dengar cerita tentang tikus raksasa di London? Konon katanya, tikus-tikus di London bisa tumbuh besar banget karena mutasi genetik dan makanan yang limpah. Mitos atau fakta, yang jelas cerita-cerita kayak gini bikin bulu kuduk merinding. Pemerintah London udah ngelakuin berbagai cara buat ngatasi masalah tikus ini. Mulai dari ngasih racun, ngejebak, sampai ngeluarin peraturan ketat soal kebersihan. Tapi kayaknya tikus-tikus London ini punya taktik perang tersendiri guys. Mereka selalu bisa beradaptasi dan bertahan hidup. Jadi, buat kalian yang mau ke London, jangan lupa bawa semprotan anti tikus ya.
Siapa tahu, kamu beruntung bisa ketemu langsung sama tikus raksasa London. Chapter 4, Tokyo, serbuan tikus di negeri Sakura. Dari Eropa, kita terbang jauh ke timur, ke negeri Sakura, Jepang. Negara yang terkenal dengan kebersihan dan keteraturannya ini ternyata juga nggak luput dari masalah invasi tikus loh. Tokyo, kota metropolitan yang modern dan canggih, ternyata punya sisi gelap yang jarang diketahui orang. Di balik gedung-gedung pencakar langit dan teknologi mutakhir, Tokyo juga jadi rumah bagi jutaan tikus. Bayangin guys, di tengah hiruk-pikuk Shibuya Crossing, tempat penyeberangan tersibuk di dunia, tiba-tiba kamu melihat tikus berlari-lari di antara kerumunan orang. Atau saat kamu lagi menikmati ramen lezat di restoran Jepang, ada tikus lewat di bawah meja. Tikus-tikus di Tokyo ini terkenal cerdik dan susah ditangkap. Mereka bisa masuk ke celah-celah sempit, memanjat tembok tinggi, dan bahkan melompat dari satu gedung ke gedung lain. Mereka juga pintar bersembunyi, jadi susah banget dilacak keberadaannya. Pemerintah Tokyo udah berusaha keras buat ngatasi masalah tikus ini. Tapi kayaknya tikus-tikus di sana punya jurus ninja tersendiri buat bertahan hidup. Mungkin mereka belajar dari Naruto kali ya. Jadi, buat kalian yang mau liburan ke Tokyo, jangan lupa siapin mental dan jaga kebersihan ya. Jangan sampai liburan kamu malah jadi mimpi buruk gara-gara diganggu tikus ninja. Chapter 5, Mumbai, bencana tikus di kota padat penduduk. Perjalanan kita berlanjut ke Mumbai, kota metropolitan terbesar di India. Kota ini terkenal dengan kepadatan penduduknya, hiruk-pikuk pasarnya, dan tentu saja masalah tikus yang sudah sangat mengkhawatirkan. Bayangkan, guys, di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional Mumbai, dengan aroma rempah-rempah yang kuat dan suara pedagang yang bersaut-sahutan, kamu harus berbagi tempat dengan jutaan tikus. Tikus-tikus di Mumbai ini bukan tikus biasa, guys. Mereka besar-besar, agresif, dan gak takut sama manusia. Mereka hidup di gorong-gorong, tempat sampah, bahkan di rumah-rumah penduduk. Mereka makan apa saja yang mereka temukan, mulai dari sisa makanan, sampah, bahkan kabel listrik. Masalah tikus di Mumbai ini sudah sangat serius, guys. Mereka bukan cuma jadi hama yang mengganggu, tapi juga jadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Tikus-tikus ini bisa menyebarkan berbagai macam penyakit berbahaya, seperti leptospirosis, pes, dan salmonellosis. Pemerintah Mumbai udah berusaha keras buat ngatasi masalah tikus ini. Tapi kayaknya populasi tikus di sana susah banget dikendalikan. Mungkin karena Mumbai adalah kota pelabuhan yang ramai, jadi tikus-tikus dari berbagai penjuru dunia bisa dengan mudah masuk ke kota ini. Jadi, buat kalian yang mau ke Mumbai, siapin mental dan jaga kesehatan ya. Jangan sampai liburan kamu malah jadi mimpi buruk, gara-gara diganggu tikus-tikus Mumbai yang ganas. Chapter 6, Jakarta, strategi jitu menghadapi pasukan tikus ibu kota. Dan akhirnya, kita kembali ke tanah air tercinta, Indonesia, tepatnya ke ibu kota Jakarta. Kota metropolitan yang penuh dengan keunikan dan tantangan, termasuk masalah tikus yang gak ada habisnya. Dari gang sempit sampai mal mewah, dari pasar tradisional sampai apartemen megah, tikus-tikus Jakarta selalu punya cara buat bikin kita geleng-geleng kepala. Mereka kayak hantu, tiba-tiba muncul dan ngilang tanpa jejak, ninggalin jejak-jejak menjijikkan dan bau pesing yang bikin mual. Bayangin, guys, lagi asik-asik nongkrong di cafe hits, tiba-tiba ada tikus lewat di bawah meja. Atau lagi seru-serunya belanja di Tanah Abang, ada tikus nyosor kaki. Bikin mood unlock seketika kan? Tapi tenang, guys, warga Jakarta itu terkenal kreatif dan tahan banting. Berbagai cara udah dilakuin buat ngatasi masalah tikus ini. Mulai dari cara tradisional kayak miara kucing dan ngasih jebakan tikus, sampai cara modern kayak pakai racun tikus dan jasa pembasmi tikus profesional. Ada juga yang lebih ekstrem lagi, guys. Pernah dengar festival tikus di Jakarta? Acara ini diadakan buat ngebasmi tikus secara massal dengan cara yang unik dan seru. Jadi warga dia diajak buat nangkep tikus sebanyak-banyaknya, dan tikus-tikus yang berhasil ditangkap bakal ditukar dengan hadiah menarik. Gimana, guys? Keren kan cara warga Jakarta ngatasi masalah tikus? Jadi, buat kalian yang tinggal di Jakarta atau punya rencana mau ke Jakarta, jangan takut sama tikus ya. Tetap tenang, jaga kebersihan, dan selalu siap siaga menghadapi serbuan pasukan tikus ibu kota. Outro. Itu dia 6 invasi tikus paling mengerikan.
Gimana guys? Masih kuat nahan jijik setelah melihat betapa mengerikannya invasi tikus di berbagai belahan dunia? Semoga video ini bisa ngasih gambaran betapa pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar kita, supaya terhindar dari serangan para tikus. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.